terus dia dikasih kayak minuman sampai tangan dia tuh kayak bentol-bentol tuh apa ya? Kayak kayak gitu lah, luka-luka gitu dan nggak bisa sembuh. Ternyata dia pergi itu diasingkan dari kerajaan, dia ke pantai selatan. Mungkin dia sedih banget di situ gitu ya, dia masukin energi dia, ternyata dia bisa sembuh. Jadi air yang mengenai kulitnya dia itu sembuh. Nah akhirnya dia dinobatkan menjadi ratu. Iya, ratu. Hai guys, aku Grace, balik lagi di segmen Mirror, mistis dan horor. Hari ini kita akan bahas yang kemarin udah di-spill, yaitu tentang sosok Nyi Roro Kidul. Tenang aja, aku gak sendiri, aku masih sama formasi yang kemarin, aku sama Kak Fitri dan Kak Andre. Langsung aja, stay with me, don't scare, and keep watching. Nah, balik lagi nih, melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu kan kita bahas soal perewangan ya kan. Terus kita udah spill tipis-tipis Nyi Roro Kidul. Ternyata tuh kita tertarik banget sama itu kan, tertarik banget dengan pembahasan itu karena kayak ada kesinambungannya aja gitu ya kan. Nah, penasaran kan. Nah, sekarang waktunya kita untuk membahas Nyi Roro Kidul. Oke. Nah aku open ya. Jadi yang aku tahu kalau misalnya nyebut Nyi Roro Kidul, ada juga kan yang nyebut Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Nah sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda. Oh, tapi kenapa marganya sama Kidul? Kidul itu pantai selatan. Iya. Nah, marganya. Bukan. Dia pakai marga, dia bukan orang Chinese. Iya, tapi emang ada kepercayaan katanya tuh Kanjeng Ratu ini di atasnya Nyi Roro Kidul. Ada kepercayaan seperti itu. Jadi sama-sama Kidul. Nah, sebetulnya Kanjeng beda tahta. Nah, sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul ini itu memang kayak ditakdirkan di sini gitu loh. Emang dia yang menguasai laut, emang yang menguasai udara gitu loh. Jadi kayak ada kepercayaan yang penghuni lah dia. Iya, dia memang penghuni. Sedangkan kalau Nyi Roro Kidul yang sering kita dengar, yang banyak ceritanya, yang katanya dia putri kerajaan yang hilang, dia bunuh diri di pantai. Ada juga yang katanya hilang gimana sih maksudnya? Hilang, jadi pergi dari hilang begitu aja dari kerajaan. Tapi yang gue tahu itu, yang gue denger juga dan pernah gue baca, dia itu kayak lompat ke pantai selatan. Iya, ada juga jadi katanya dulu tuh dia nggak disukain sama ibu tirinya. Iya, katanya. Nah, terus dia dikasih kayak minuman sampai tangan dia tuh kayak bentol-bentol tuh apa ya? Kayak gitu lah, luka-luka gitu dan nggak bisa sembuh. Ternyata dia pergi itu diasingkan dari kerajaan, dia ke pantai selatan. Mungkin dia sedih banget di situ gitu ya, dia masukin energi dia, ternyata dia bisa sembuh. Jadi air yang mengenai kulitnya dia itu sembuh. Nah akhirnya dia dinobatkan menjadi ratu. Iya, Ratu Pantai Selatan. Bisa jadi si Nyi Roro Kidul itu disembuhinnya sama Ratu Kidul. Bisa jadi. Ya kan? Dia datang nih ke pantai, terus ngendep-ngendep ya kan. Pasti subuh-subuh karena kalau siang bayar tiket. Di ritual ya kan. Di ritual di sana. Nah kenapa Pantai Selatan? Kenapa harus Pantai Selatan gitu kan? Pasti maksudnya kan ada banyak pantai ya. Karena di Jawa karena di Jawa itu kebanyakan pantai selatan. Iya, memang daerahnya dia. Kalau di utara tuh di Cirebon tuh udah dipakai tambak udang. Jadi nggak bisa buat mandi. Iya, jadi itu berebutan udara sama udang. Iya. Nah kalau aku pun ya, aku nggak tahu ya ini boleh cari, maksudnya boleh kita diskusiin. Aku nggak tahu. Dulu kaki aku tuh luka-luka, tapi nggak separah itu ya. Maksudnya luka-luka. Pengkor nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, cuma luka-luka aja. Nah, supaya sembuh, jadi waktu aku main ke pantai, aku disuruh duduk di pantai, terus biarin pas ada ombak, biarin pasirnya tuh kenain kaki. Katanya bisa cepat sembuh. Lo sembuh apa tidak? Aku lupa ya, jujur sembuhnya secepat apa, aku lupa. Cuma harusnya lo pakai baju hijau kayaknya, Grace. Oh, pantesan kaki lu kiri, dua-duanya kiri. Aku tuker. Enggak dong.
Enggak dong, tetap kanan kiri, cuman kecil sebelah aja, gitu. nggak bercanda, normal dua-duanya. Iya, aku juga ya gak tahu ya, itu sih kepercayaan aja ya. Aku juga nggak tahu sebenarnya sama kayak begitu atau enggak. Tapi emang itu juga kayak di Sukabumi tuh ada pantai apa? Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Nah, Ratu. itu tuh ada hotel yang ada kamarnya Nyi Roro Kidul juga. Oh iya. Nomor 308 bukan sih? Iya. Iya, Yang gue denger sih 308. Ya kalau misalnya 808 Saras satu, Iya. 008 kamarnya Saras, enggak warnanya hijau, warnanya Iya. hitam putih. Iya, katanya ada di hotel apa ya, Grand Grand Ina. Ina. Grand Ina. Nah, dia juga dijadiin tempat ini loh, tempat wisata gitu. Wisata. Boleh Ya. masuk. Katanya sih dipercaya sih itu emang sengaja dikosongin. Katanya dulu waktu Presiden Soekarno, kan kemarin kita sempat bahas tuh. Iya, Presiden Soekarno ruangannya menghadap ke Monas. Nah, ya katanya gambar Monasnya berbentuk Nyi Roro Kidul kan. Apinya, Bukan bangunannya. Iya, tubuhnya, tubuh Hmm. Monasnya. Nanti dicocok lagi pokoknya sama Betul. editor lah ya. Nah, kalau yang di hotel itu emang itu tempat persinggahan. Jadi kalau katanya ya, ini katanya kalau Pak Soekarno datang pun ya ke kamarnya Nyi Roro Kidul itu. Tapi penasaran gak sih hubungan apa yang terjadi gitu ya sama Antara mantan presiden Pak Soekarno ini sama si Nyi Roro Kidul gitu. Iya. Dan kenapa melekat banget iya, ya? kenapa dia sampai segitu apa Spesialnya namanya, gitu ya. spesialnya gitu sampai ada kamar di hotel ini. Terus udah gitu apa juga yang jadi cerita banyak orang gitu, apalagi daerah-daerah Sukabumi ke sana tuh yang daerah pantai selatan gitu. Mereka tuh banyak juga yang cari pesugihan sama si Nyi Roro Kidul kayak gitu. Duitnya banyak banget, ngasihnya dari mana dia? Iya. Kepikiran nggak? Kalau Apa ya? dipikir pakai logika sih nggak Nggak kepikiran, kepikiran ya. Tapi kan ini mistis, mungkin Mm-mm. uangnya dari daun. Dia kan ular, ya kan? Emang dia ular? Emang dia ular? Nggak tahu. Bukannya dia dianalogikan sebagai ular ya? Enggak, Terus kalau benar. misalnya Bukannya orang pesugihan- duyung? Enggak, dia ular. Dianalogikan separuh manusia, separuh ular. Oh. Jadi kalau orang pesugihan dia kasih sisiknya satu. Enggak, Ya itu kan? kayak lu ngasal deh. Enggak. Tapi pernah denger sih. Pernah denger. Kan Iya, duyung bener, nggak sih? sisik. Aku pernah denger duyung. Ular. Nah sekarang nih, kalau misalnya ya satu pulau Jawa pesugihan sama dia, sisiknya dicabutin jadi belut. Kan ada juga yang dikasih kembang hati. Enggak sisiknya semua. Lagi Berarti pula kayaknya sisiknya bisa tumbuh lagi deh. berarti Nyi Roro Kidul itu baik ya. Sebenarnya dia Baik. ngasih sisiknya kan dia lo punya duit gitu loh. Kalau banyak orang yang pesugihan kan jadi belut dia. Nah katanya sih dia emang baik karena rakyat Indonesia tuh banyak yang menghormati Nyi Roro Kidul. Menghormati apa takut? Kayaknya menghormati deh. Menghormati. Soalnya dari artikel yang aku baca sering menghormati karena dikasih sesuatu gitu loh, meskipun dia tidak meminta tapi dikasih tahu Lu karena takut apa menghormati? Kalau sama Nyi Roro Kidul, lu Gue nggak tahu. Menghormati. Jadi gue tidak tahu Ayo. sosoknya dan gue besok tidak. kita ke Pelabuhan Ratu, lu pakai baju hijau. Nah, kalau saya kan menghormati jadi saya biasa aja. Saya tidak mengenal sosok beliau Iya. dan saya juga tidak mau mengenal sosok beliau, tapi saya jadi ilmu pengetahuan aja. Iya, dia sih menguasai katanya menguasai pantai selatan. Jadi yang melindungi pantai selatan itu dia dan katanya Nah, iya, ini ada benar. konspirasi juga katanya dulu kan waktu zaman perang semua orang tuh udah pakai senjata-senjata yang hebat kan. Indonesia tuh cuman pakai bambu runcing. Bambu runcing. Nah, itulah maksudnya ada konspirasi yang kayaknya nggak mungkin deh tanpa bantuan. Betul, seseorang. Iya, seseorang Indonesia bisa. Makanya sampai sekarang Indonesia itu terkenal banget dengan mistisnya Iya. dan kepercayaan-kepercayaan Betul. seperti itu. Karena sejak awal dari masa penjajahan pun kayak gitu. Betul. Nah, gue nggak tahu nih sampai kapan nih Nyi Roro Kidul sampai terkenalnya ya. Kalau di zaman era kita kan milenial pasti mengenal sosok Nyi Roro Kidul. Tapi apakah nanti anak gue mengenal? Belum tentu kan? Iya, makanya kan kita penasaran nih. Iya, Kalau kita penasaran. kesana gimana? Menurut Sky Viewers nih, kalau kita langsung ke kamarnya Nyi Roro Kidul, gimana? Oke, 10.000 like kita ke kamarnya. Kita RAL 5. Kita langsung penelusuran Iya. ke sana. Kalau nggak 10.000 gimana dong? Kalau ke 10.000 ya nggak Iya, apa-apa. kesana kita juga. kesana juga. Berarti intinya kita tetap kesana. Nah, gimana nih menurut? Seenggaknya nggak like di komen lah ya. Iya.
yang komen aja deh. Ya 50 komen oke lah. Oke lah, Gua 50 kesana. komen. Betul lah 50. Ya pokoknya 50 komen lah ya. Boleh. Kita jalan ke sana. Kita ngapain nih? Kita cuma datang kan, bisa datang, bisa Pengen tahu ritual, aja. bisa Nggak, semedi. kita nggak ritual, Kita kita kan pasti cuma kan bisa pengen tanya, tahu aja. maksudnya tanya sama orang-orang yang Oh, di iya. sekitaran situ tuh gitu. Bu, ibu itu kenapa ada, misalnya sama pegawai hotel kan kita bisa tanya juga gitu, kenapa di situ ada kamar ini, percaya apa enggak, kayak gitu. Maksudnya kepercayaan apa yang mereka tahu. Ya, kita soal wawancarai lah ya. Kita wawancarai penduduk lokalnya juga. Iya, kayak kan gitu. pasti nanti juga ada apa Ingat, guide-nya kita kan. mesti wawancara penduduk lokal, bukan jalan-jalan. Iya, siap. Tapi kan nanti ada guide-nya juga kan, penunggu kamarnya itu yang akan Iya, jelasin kan. akan jelasin. Kenapa ada kamar ini? Cukup dari narasumber itu aja. Oh ya, katanya tuh jadi katanya di kamar Nyi Roro Kidul yang dipercaya dijadikan kamar Nyi Roro Kidul itu tuh gambarnya bisa ngeliatin. Hah? Katanya foto Nyi Roro Kidul itu hidup, TV kali itu. bukan poster doang, tapi katanya hidup. Jadi Poster. matanya tuh seakan-akan Foto Melihat. kayak lukisan, Iya. kayak lukisan. melihat kita gitu, melihat gerak-gerik kita. Dipercaya foto itu hidup. Nanti kita lihat lah ya di Oke. tempat itu. Buat siapa yang bisa nanti nextnya siapa yang bisa ngelihat atau dikedipin, komen aja. Iya, iya. Atau kalau melihat sesuatu komen aja. Nah, terus gimana lagi nih? Kita lanjut dulu bahas ya kan. Kita udah bikin penasaran nih Nyi Roro Kidul bentuk kamarnya seperti apa ya kan. Nah, aku sekarang mau bahas. Jadi aku pernah dengar ngomongin kamar Nyi Roro Kidul. Pernah dengar gak kalau almarhumah Julia Perez atau siapapun itu erat hubungannya dengan Nyi Roro Kidul? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya. Jadi ada berita, nggak tahu sih itu berita atau cuman omongan-omongan orang ya. Katanya beberapa artis atau beberapa orang yang kita nggak tahu siapa itu dipilih sama Nyi Roro Kidul untuk jadi anaknya. Ih, serem banget. Iya, tapi bukan berarti dia meninggal karena Nyi Roro Kidul, bukan ya. Cuma maksudnya kayak gak tahu gimana ceritanya. Pokoknya dia udah punya. Nanti ketika lu meninggal, lu sama gue ya gitu. Nggak mau gue jadi anak bapak gue aja. Iya. Bapak Iya. gue meskipun nggak punya uang, tapi setidaknya dia bisa melindungi gue. Nah ini sama, dijanjikan kan melindungi. Nah ada juga loh yang katanya sejak dia ditandain. Nih misalnya Nyi Roro Kidul nandain Kak Fitri. Nah Kak Fitri itu jadi suka serba hijau. Jadi buat Jadi tanda itu kalau- ya gitu. Enggak dong. Aku nggak tahu bentuk tandanya gimana nih. Tapi ini kalau udah ditandain nih Kak Fitri akan menjadi pengikutnya. Jadi kamarnya tuh nanti serba hijau. Jadi hidupnya tuh kayak di mana-mana serba hijau aja. Gue ruangan banyak serba tuh ngeliat hijau. kayak daerah-daerah perkampungan gitu, rumah yang warnanya hijau-hijau depannya itu. Emang orang sana suka catnya iya, warna suka hijau. cerah. Oh, gue Bukan. pikir dia penyembah Roro Kidul. Bukan, emang suka warnanya cerah aja. Nih kita juga catnya hijau, ya kan? Jadi sakit. Kita juga Apakah kita hijau. penyembah? Apa kita udah mulai bertanda suka-suka? Iya, katanya sih gitu. Terus juga katanya orang-orang yang udah ditandain itu dimimpiin. Jadi sering melihat sosok Nyi Roro Kidul dalam mimpi. Nah, katanya tuh cantik banget sosoknya. Iya, katanya yang gue denger juga cantik Tetep aja gue banget. gak mau. Bahkan ada yang bilang loh dia tuh bidadari dari kayangan. Yang bidadari mandi di sungai. Ya, kainnya Terus diambil. kainnya diambil. Pernah denger gak? Nah katanya itu sebenarnya cerita Nyi Roro Kidul. Bukan, itu tuh apa, Telaga Tujuh Warna yang ada di Dieng. Nah, tapi ada yang bilang ini- itu cerita. Buka dulu nih, Oh Fit, iya, nggak ada iya. endorse. Nanti nggak ada Ada sponsor sponsor. nih. Kalau masuk sponsor boleh ya kan? Gaya banget lu nonton gratis. Ya nggak apa-apa. Katanya dulu gitu. Bidadari dia. Jadi ini sebelum jagain Pantai Selatan. Sebelum jagain dia katanya jadi bidadari. Terus lagi mandi kainnya diambil sama orang gitu kan. Ternyata kainnya itu tuh hilang. Pas udah ketemu dia udah ditolak karena udah menikah. Makanya pembelajarannya adalah kalau mandi jangan bawa kain, bawa anduk. Bawa anduk. Iya kan itu kan dia kan bidadari ya nggak punya anduk. Oke, nah kayaknya kalau ngomongin Nyi Roro Kidul kan panjang banget ya kan, nggak akan selesai-selesai ya kan. Dari banyak generasi juga tahu gitu Nyi Roro Kidul ya kan, pasti penasaran. Nah mendingan kita langsung datang aja minggu depan ke Grand Ina yang ada kamarnya Nyi Roro Kidul. Oke. Oke, 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 kita cari tahu. oke. Jadi buat Sky viewers yang mau lihat keseruan kita, jangan lupa di subscribe, di like karena minggu depan kita bakal pergi langsung ke kamarnya Nyi Roro Kidul. 50 komen. 50 komen, ditunggu 50. Bersama kami RAL 5. Oke, terima kasih semuanya.